Halo semua, selamat datang di Pulau Dewata, Bali. Setelah 10 tahun lamanya, Bunda kembali ke sini bersama papa, kakak, dan adik. Alhamdulillah, selama hampir 5 hari, kami berkesempatan menikmati berbagai wisata Pulau Dewata yang menawan hati. Ada wisata alam, wisata sejarah, wisata kuliner, maupun wisata lainnya. Yang pertama, kami berkunjung ke Pulau Penyu, Tanjung Benoa. Untuk sampai ke sini, kita bisa melalui jalur darat maupun jalur laut. Kami yang menginap di daerah Kute dan membawa kendaraan pribadi memilih jalur darat. Kami melewati Tol Benoa, serta masuk ke Banjar-Banjar dengan petunjuk Google Map. Jika tidak membawa kendaraan pribadi, kita bisa sewa jasa transportasi baik roda 4 maupun roda 2. Jika ingin petualangan yang lebih menantang, kita bisa sewa perahu yang harganya lebih kurang 300 sampai 500 ribu per pemberangkatan. Bila naik perahu, kita akan disuguhi panorama bawah laut karena terdapat kaca tembus pandang di bawah badan perahu. Perjalanan dari Kute sampai lokasi penangkaran sekitar 34 menit. Atau kita bisa prediksi sendiri titik awal pemberangkatan kita ke lokasi dengan bantuan Google Map. Mudah bukan? Penangkaran buka setiap hari dari pukul 9 pagi hingga 5 sore. Tiket masuk ke penangkaran sebesar 50.000 per orang. Di sini kita bisa menyaksikan berbagai jenis penyu, di antaranya penyu hijau, penyu sisik, maupun penyu albino. Kebanyakan mereka diselamatkan nelayan karena terluka saat berada di habitatnya. Ada yang terluka karena terbelit jaring maupun karena memakan sampah. Mereka akan dirawat sampai sembuh dan dikembalikan ke habitatnya dengan dipasangi chip di bagian tubuh mereka. Hal ini untuk melindungi penyu dari perburuan liar serta memudahkan pengontrolan. Sekadar informasi, daging penyu juga dikonsumsi masyarakat, meski jelas-jelas mereka dilindungi. Penyu berbeda dengan kura-kura. Penyu hidup di laut, sedangkan kura-kura di darat. Penyu tak bisa bersembunyi di balik cangkang, sedangkan kura-kura bisa. Kita juga bisa berinteraksi dengan mereka. Kita bisa memberi makan mereka dengan rumput laut yang disediakan maupun berfoto dengan mengangkat tubuhnya yang berukuran kecil. Perlu kita waspadai, saat memberi makan, kita membutuhkan bantuan bambu yang dibentuk seperti sumpit. Kita juga bisa melemparnya. Mengapa? Karena jika tangan kita terlalu dekat dengan mulut penyu saat memberi makan mereka, maka hal itu akan membahayakan kita. Penyu bisa memakan jari-jari maupun tangan kita karena dia tidak bisa membedakan mana makanan dan jari-jari kita. Memegang tubuhnya pun tak masalah, asal tidak di bagian mulut tersebut. Selain penyu, ada hewan lain di dalam penangkaran. Misal, yang kami temui saat itu, ada beberapa jenis burung, kelelawar, bunglon, dan kera. Saat mengelilingi penangkaran, kita bisa melakukannya secara mandiri maupun dibantu pemandu. Sedikit lamanya durasi mengelilingi penangkaran itu bergantung masing-masing kita. Kami saat itu tak lebih dari sejam. Jika ingin beristirahat, ada semacam kantin, serta ada juga lapak-lapak penjual souvenir seperti topi, gantungan kunci, dan lainnya. Sangat menyenangkan. Bunda berdoa, semoga setelah menyaksikan video ini, kita lebih sadar dengan kelangsungan hidup penyu. Dan Bunda juga berdoa, semoga kita berkesempatan untuk berkunjung ke penangkaran penyu Teluk Benoa. Sangat